Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode paling awal, sudah kita sebutkan, sebelum kita membahas cara menghafal Al-Quran yang sebenarnya, kita akan membahas terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar dan hukum universal, mekanisme kerja otak dalam mengingat informasi, yang juga bisa kita aplikasikan pada hal-hal lain, tidak langsung terfokus hanya kepada metode-metode. Ibarat puzzle yang baru ditampilkan, tapi belum tersusun rapi. Nanti, setelah semua selesai dibahas, kita akan melihat mengapa semua materi sangat berkaitan. Dan episode kali ini adalah akhir dari pembahasan universal tersebut, yang akan menekankan apa pentingnya memaksimalkan penggunaan ingatan kita. Kenapa ini perlu dibahas? Sebenarnya ini adalah pembahasan untuk para generasi masa depan. Percayalah, generasi di bawah milenial akan semakin sangat malas melatih otaknya untuk mengingat, akibat semakin majunya teknologi. Akan timbul zaman yang menganggap bahwa menghafal adalah hal yang kuno, ketinggalan zaman. Dimulai dari era industri, ketika kertas dan pena sudah murah dan mudah sekali untuk didapatkan. Kita mulai terbiasa menaruh segala sesuatu yang ingin kita ingat di sana. Pada era ini, di kalangan anak sekolah akan muncul yang mempertanyakan, buat apa lagi kita menghafal? Sekolah tidak perlu menghafal. Kemudian dengan cepat menyusul era komputer dan digital, semakin membuat bahwa menghafal adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi dan ketinggalan zaman. Dengan adanya voice recorder, foto, video, flash disk, handphone, Google Maps yang membuat kita tidak perlu fokus untuk memperhatikan lokasi tanda jalan yang kita lewati, dan internet yang mana seluruh informasi yang kita butuhkan sudah tersedia di ujung jari kita. Dengan berkembang cepatnya hal tersebut, percayalah, di masa depan melatih otak untuk menghafal hanya akan dianggap membebani otak dan membuang waktu, karena kita bisa menaruhnya di benda teknologi. Dengan kemajuan teknologi, orang akan menganggap kemampuan mengingat tidak akan dibutuhkan lagi. Akan ada generasi yang merasa menguasai ilmu agama tanpa perlu menaruh ilmu tersebut di otaknya. Yang jadi masalah adalah manusia akan semakin malas dan malas menggunakan otaknya untuk menghafal, karena otaknya tidak pernah lagi dilatih untuk menghafal. Kemampuan melatih imajinasi, asosiasi, lokasi, konsentrasi sudah mulai dilupakan pada era kita sekarang, dan akan menjadi sesuatu yang asing di masa depan. Oke, seperti biasa, untuk memahami prinsip dasar, kita perlu melihat ke belakang sejarah. Pada abad pertengahan, ketika kertas sudah mudah untuk didapatkan, para ilmuwan dan pelajar memulai tradisi menulis ke dalam buku. Tujuan utama buku adalah sebagai alat bantu untuk mengingat. Faktanya, sebuah tulisan disalin tidak ada alasan lain kecuali untuk membantu para penyalinnya dalam mengingat tulisan tersebut. Dan hal tersebut telah dilakukan sejak dahulu oleh kaum muslim. Para penuntut ilmu menuliskan ilmu yang diajarkan para ulama bukan bertujuan untuk menaruh ilmu tersebut ke dalam buku, tapi buku hanya sebagai alat bantu untuk mengingatnya. Masih ingat perkataan seorang ulama pada episode pengulangan berjangka? Ilmu yang banyak tapi tidak terhafal itu percuma, tidak bisa digunakan. Ilmu yang digunakan otomatis menjadi hafal. Ilmu itu bukan yang ada di rak buku, tapi yang ada di sini, menunjuk dadanya. Selanjutnya pada era industri, ditemukan yang namanya mesin cetak dan fotokopi. Akibatnya kita lebih mudah mendapatkan ilmu, sudah tertulis rapi di dalam cetakan buku. Untuk mendapatkan ilmu, kita tidak perlu repot-repot lagi menyalinnya seperti zaman dahulu. Kita cukup membeli dan membacanya. Dari sinilah perubahan pola pembelajaran dimulai. Dari sini kita mulai terbiasa menaruh informasi di luar otak kita. Kita beranggapan buat apa repot-repot mengingat hal yang sudah ada di buku. Terlebih zaman modern, kita jauh lebih mudah menaruh dan mencari informasi dengan menggunakan komputer dan internet. Manusia jadi terbiasa menggantungkan ingatannya pada media eksternal dan tidak pernah lagi melatih kemampuan otaknya untuk mengingat karena dirasa sudah tidak diperlukan, melelahkan dan dianggap ketinggalan zaman. Akibatnya apa? Banyak yang berpikir bahwa mereka bisa belajar tanpa perlu mengingat, seolah itu adalah hal yang terpisah. Faktanya adalah belajar, kreativitas, kecerdasan, semuanya adalah satu kesatuan dengan ingatan. Mereka tidak bisa dipisahkan, karena kualitas berpikir, kecerdasan, kreativitas seseorang dipengaruhi oleh seberapa banyak informasi yang telah mereka ingat sebelumnya. Mari kita kupas. Pertama, kita akan bahas apa hubungannya kreativitas dengan ingatan. Kreativitas berasal dari kata create yang artinya menciptakan, yaitu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia tidak bisa melakukannya. Yang bisa kita lakukan adalah menghubungkan, menggabungkan, combine, associate, yaitu menghubungkan dua ide yang sebelumnya terpisah menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tersebut bukan berarti tidak pernah ada sebelumnya, tapi belum pernah bergabung sebelumnya. Hal baru di setiap bidang berarti belum pernah bergabung sebelumnya. Itulah yang kita sebut kreativitas, menggabungkan beberapa ide menjadi sesuatu yang baru. Jadi kreativitas sangat dipengaruhi seberapa banyak informasi yang dia ketahui sebelumnya. Semakin banyak informasi yang dia ketahui sebelumnya, semakin banyak juga ide yang bisa dia gabungkan menjadi sesuatu yang baru. Ingatan dan pengetahuan itu ibarat alat-alat konstruksi.
Dengan alat-alat ini, kita bisa menggunakannya untuk membangun rumah, kantor, atau bangunan lain. Dan ini yang dinamakan kreativitasnya. Begitu pula dengan kecerdasan, karena tidak ada kecerdasan tanpa pengetahuan yang diingat. Contohnya, apakah kita akan mempercayakan pilot atau dokter yang ilmunya masih tertinggal di bukunya? Apakah kita akan mengatakan seseorang pintar jika dia masih menaruh ilmunya di Google? Mungkinkah kita mengakui seseorang itu cerdas dan berpengetahuan luas ketika pengetahuan dia masih dia taruh di rak buku dan Google? Ya jelas tidak mungkin. Orang akan dikatakan cerdas dan berpengetahuan luas ketika pengetahuan tersebut berada di otaknya, bukan di Google. Bagaimana juga seseorang bisa menganalisis suatu masalah, berpikir jika sebelumnya tidak ada pengetahuan di otaknya? Oleh karena itu, kecerdasan, kreativitas tidak akan terbangun tanpa adanya ingatan. Masih ingat pada episode asosiasi? Otak seperti jaring laba-laba yang sering berkaitan. Itulah alasan kenapa orang cerdas akan semakin cerdas. Semakin banyak yang dia ingat, semakin mudah lagi dia mengingat banyak hal. Karena semakin mudah bagi dia untuk mencari kaitan antara suatu hal dengan hal lainnya. Artinya, semakin banyak informasi yang Anda ingat, akan menjadikan Anda semakin cerdas dan kreatif. Jadi, bisakah kita belajar tanpa mengingat? Tidak ada belajar tanpa mengingat. Karena ingatan adalah fondasi dari semua pembelajaran. Apa gunanya belajar jika kita tidak mengingat apa yang telah kita pelajari? Apapun yang kita pelajari hari ini, lakukan hari ini, nilainya akan hilang jika kita lupa keesokan harinya. Kita akan mencintai ilmu pengetahuan hanya jika kita bisa mengingatnya. Inilah masalah sistem edukasi modern. Sadarkah Anda yang kita lakukan selama ini hanyalah belajar dan lupa, belajar dan lupa, belajar dan lupa? Apakah selama ini Anda tidak merasa ada masalah dengan hal tersebut? Ini adalah masalah yang cukup besar. Coba Anda hitung, sudah berapa banyak biaya yang Anda habiskan untuk sekolah dan kursus-kursusnya? Apakah sudah ada yang pernah menyadarkan Anda bahwa lupa adalah sesuatu yang sangat mahal? Sudahkah Anda menghitungnya? Berapa banyak biaya dan waktu yang Anda habiskan untuk mempelajari hal yang hanya akan Anda lupakan? Jauh sebelum ini, sebenarnya kita telah diperingati oleh Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar terlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan sifat pikun. Oleh karena itu, hendaknya kita mempelajari ilmu yang bisa kita gunakan, karena memberikan manfaat adalah salah satu kunci kesuksesan dunia dan di akhirat. Semakin banyak dan besar yang bisa kita berikan manfaat, maka semakin banyak dan besar juga timbal balik manfaat yang kita dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan latihlah otak agar tidak pikun, dengan cara terus melatih ingatan. Ingat, otak layaknya otot. Kita juga harus menjaga kesehatannya dengan olahraga, juga agar terhindar dari segala penyakitnya. Semakin digunakan, maka dia akan semakin tumbuh kuat. Semakin tidak digunakan, maka dia akan semakin lemah. Tidak ada ingatan yang buruk, yang ada hanyalah ingatan yang terlatih dan tidak terlatih. Dan melatih ingatan tentu akan meningkatkan kecerdasan, kreativitas, kualitas berpikir, konsentrasi, imajinasi, kepercayaan diri, membuat Anda semakin cemerlang, berkarisma, dan banyak hal lainnya. Itu juga jawaban dari pertanyaan, buat apa repot-repot mengingat jika kita memiliki komputer yang tidak akan pernah lupa? Jadi, jangan menggantungkan ingatan kita pada media eksternal. Gunakanlah media eksternal hanya sebagai alat bantu untuk mengingat. Bukankah seperti itu juga Al-Quran yang diajarkan Rasul dan para sahabatnya? Media tulis adalah sarana pembantu untuk menghafalnya, bukan sebaliknya. Karena hafalanlah yang menjadi media utamanya. Bukankah hidup kita adalah kumpulan dari ingatan? Bagaimana bisa kita mengenang hidup jika kita tidak punya ingatan? Karena ingatanlah hidup terasa indah dan berharga. Ingatan jugalah yang membuat hidup terasa bahagia. Ingatan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Seberapa banyak lagi yang mau kita lupakan pada kehidupan yang pendek ini? Pada akhirnya, yang kita miliki adalah ingatan. Lupa adalah sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, taruhlah perhatian penuh atas setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadikanlah semuanya berkesan. Gunakanlah ilmu yang telah kita pelajari. Latihlah selalu ingatan kita, paling minimal itu dengan menghafal Al-Quran setiap harinya. Latih, gunakan, atau kita akan kehilangannya. Episode selanjutnya sudah mendekati puncak pembahasan, yaitu kita akan mulai membahas cara menghafal Al-Quran yang sebenarnya.